Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, istighfar adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada tindakan memohon ampunan dari Allah. Kata ini berasal dari akar kata ghafaro yang berarti mengampuni atau menutupi. Dalam konteks Islam, istighfar merupakan salah satu bentuk ibadah yang penting, di mana seorang muslim meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Praktik istighfar bisa dilakukan dengan mengucapkan kalimat-kalimat tertentu seperti astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, atau astaghfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Istighfar tidak hanya sekedar ucapan, tetapi juga mencakup penyesalan yang mendalam atas kesalahan yang telah dilakukan, niat untuk tidak mengulangi dosa tersebut, dan berusaha memperbaiki diri. Berikut adalah manfaat dan keutamaan jika kita rutin membaca istighfar. Yang pertama yaitu menghapus dosa. Memohon ampunan kepada Allah dapat menghapus dosa-dosa kecil dan menjadi sarana untuk memperoleh rahmat dan pengampunannya, sebagaimana dalam surat Nuh ayat 10 yang artinya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Dijelaskan juga dalam hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya kamu memohon dan berharap kepadaku, niscaya aku mengampuni betapapun banyaknya dosa yang ada pada dirimu, dan aku tidak peduli. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua yaitu menenangkan hati. Beristighfar dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa, serta melepaskan beban dari kesalahan yang pernah dilakukan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beruntunglah orang yang di dalam catatan amalnya terdapat istighfar yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan beristighfar, seorang muslim memperkuat hubungan spiritualnya dengan Allah dan meningkatkan kesadaran akan kehadiran dan pengawasannya. Yang keempat yaitu mendapatkan keberkahan. Istighfar juga diyakini dapat membawa berbagai keberkahan dalam hidup, seperti kelapangan rezeki, perlindungan, dan kemudahan dalam menghadapi berbagai masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan melapangkan kesusahannya, mengeluarkannya dari kesempitan, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi, sering mengucapkan kalimat istighfar bisa berbahaya. Hal tersebut sangat dilarang dalam agama karena alasan tertentu. Ternyata mengucapkan kalimat istighfar terlalu banyak bisa mendatangkan dosa besar. Gus Baha dalam salah satu tausiahnya mengatakan bahwa mengucap kalimat istighfar berlebih malah bisa mendatangkan dosa bagi umat muslim.
Dikatakan oleh ulama ahli tafsir ini bahwa ada alasan kenapa mengucapkan istighfar terlalu banyak malah berdosa. Hal yang membuat seseorang yang mengucapkan kalimat istighfar secara berlebih menjadi dosa adalah sifat sombong, bahwa merupakan sifat manusia yang tidak pernah bisa luput dari kesalahan dan khilaf. Hal ini yang membuat seorang muslim diharuskan mengucap kalimat istighfar ketika melakukan kesalahan. Banyak orang yang setiap kali berbuat kesalahan langsung mengucapkan istighfar. Semisal dalam beberapa menit dirinya melakukan kesalahan berulang kali, dan sebanyak itu pula dirinya mengucapkan istighfar. Banyak orang yang beranggapan jika banyak mengucap istighfar akan membuat dosa yang dilakukannya dapat diampuni. Padahal berapa banyak kalimat istighfar yang diucapkan tidak menjamin kalau dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Gus Baha. Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kehendaknya dan tidak ditentukan oleh jumlah kalimat istighfar yang dilafalkannya. Lebih lanjut, kalimat istighfar hanyalah salah satu cara untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadi cara satu-satunya. Jadi Allah mengampuni itu karena kehendaknya, bukan karena istighfar. Dikatakan lagi bahwa apabila seseorang menargetkan berapa banyak kalimat istighfar yang akan diucapkan, malah akan membuatnya terkesan bersifat sombong. Seolah-olah keputusan diampuni tidaknya dosa seseorang ditentukan oleh amal seseorang tersebut, bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, istighfar ya istighfar saja. Tidak usah merasa Allah mengampuni kalau kita istighfar. Kalau tidak membaca istighfar, kita bisa disiksa. Itu sombong, berarti menggantungkan Allah dengan amal kita, ucap Gus Baha. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, adapun cara memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui istighfar adalah tanpa perlu mengingat-ingat dosa yang telah dilakukan. Karena dengan mengingat dosa terus-menerus hanya akan membuat seseorang meratapi hidupnya. Menurut ulama besar Abdul Qasim Al-Qushairi, jika seseorang beristighfar sambil mengingat dosanya, itu disebut sebagai tindakan sombong. Seharusnya saat istighfar, sebaiknya yang diingat adalah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah tentang luasnya rahmat Allah, bukan dosa kita. Jika yang diingat hanya dosa kita, seakan-akan kita beristighfar dan menangis hanya karena dosa itu. Mengingat dosa terus-menerus bisa membuat kita merasa tidak nyaman hidup di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini contoh bagaimana beristighfar kepada Allah dengan penuh rasa syukur dan pengakuan atas rahmat-Nya. Ya Allah, aku pernah melakukan dosa, tapi Engkau tetap mengasihi aku. Terima kasih. Aku memohon ampunan ya Allah. Betapa besarnya hidayah-Mu sehingga aku beristighfar. Mengenai pelaksanaannya, waktu terbaik membaca istighfar adalah pada sepertiga malam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb tabaraka wa ta'ala kita turun di setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan, dan siapa yang meminta kepadaku pasti aku penuhi, dan siapa yang memohon ampun kepadaku pasti aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari. Itulah tadi penjelasan mengenai cara yang benar mengucapkan istighfar.
yaitu dengan diiringi niat yang sungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita semua dan mendapat ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.